Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat putusan selaku dosen pembimbing mata kuliah metode penelitian pendidikan kuantitatif dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah tugas kami yang mana berjudul penelitian eksperimentasi pada bagian 2. Baik, langsung saja. Nama kelompok kami: satu ada Ahmad Ramadan Badri, Afiatul Mahmudah, Amin Subrihatin, Analatul Hidayah, Anis Nurul Afifah, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Arga Putra Pratama. Nah, pada pokok pembahasan di materi kali ini ada rancangan penelitian eksperimentasi dan kriteria penentuan rancangan eksperimentasi, yang mana semua akan dijelaskan oleh kawan-kawan dari kelompok kami. Rancangan penelitian eksperimentasi. Yang pertama, pre-experimental design, yaitu eksperimen sungguh-sungguh. Mengapa dikatakan eksperimen sungguh-sungguh? Karena terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Jadi hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel dependen. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random. Rancangan pre-experimental design dibagi menjadi 3. Yang pertama, one-shot case study, yaitu paradigma dalam penelitian eksperimen. Model ini dapat digambarkan sebagai berikut. Digambarkan sebagai X dan O. X di sini berperan sebagai variabel independen dan O yaitu sebagai observasi. Contohnya, pengaruh alat kerja baru diklat itu berperan sebagai variabel independen dan terhadap produktivitas kerja karyawan itu sebagai observasi. Yang kedua yaitu one group pretest post-test design, yaitu desain A tidak ada pretest, maka pada desain ini terdapat pretest sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Desain ini dapat digambarkan sebagai berikut. O1 dan O2. O1 berperan sebagai nilai pretest dan O2 berperan sebagai nilai post-test. Yang ketiga yaitu intake dan group comparison. Pada desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi dibagi menjadi 2, yaitu setengah kelompok untuk eksperimen atau yang diberi perlakuan dan setengah untuk kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Paradigma penelitiannya dapat digambarkan sebagai berikut. O1 dan O2. O1 yaitu hasil pengukuran setengah kelompok yang diberi perlakuan, dan O2 hasil pengukuran setengah kelompok yang tidak diberi perlakuan. Pengaruh perlakuan yaitu O1 dikurangi O2. Contohnya, terdapat sekelompok karyawan di bidang produksi yang setengah dalam melaksanakan pekerjaannya menggunakan lampu yang sangat terang, itu sebagai O1, dan setengahnya lagi dengan lampu yang kurang terang, itu sebagai O2. Setelah beberapa minggu diukur produktivitas kerjanya, kelompok mana yang lebih produktif. Jadi pengaruh cahaya lampu terhadap produktivitas kerja adalah O1 dikurangi O2. Seperti telah dikemukakan bahwa ketiga bentuk desain pre-eksperimen itu bila diterapkan untuk penelitian akan banyak variabel-variabel luar yang masih berpengaruh dan sulit dikontrol, sehingga validitas internal penelitian menjadi rendah. Terima kasih. Ini saya akan mempresentasikan bagian selanjutnya, yaitu tentang rancangan penelitian eksperimen yang bagian kedua, yaitu rancangan statistik.
tanpa pengacakan atau true experiment design. Dikatakan true eksperimental karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian dapat menjadi tinggi. Ciri utama dari true eksperimental adalah bahwa sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dan dari populasi tertentu. Jadi cirinya adalah adanya kelompok kontrol dan sampel dipilih secara random. Desain ini cocok digunakan untuk pengujian tindakan pada penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu tindakan. Melalui desain ini, hipotesis tindakan yang telah teruji dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas sehingga dapat menjadi ilmu tindakan. Di sini ditemukan dua bentuk dari desain true experiment, yaitu yang pertama post-test uncontrolled control design dan pre-test post-test control group design. Untuk yang pertama mengenai post-test uncontrolled control design, dalam hal ini desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random, yaitu R. Kelompok pertama diberi perlakuan atau X dan kelompok yang lain tidak diberi perlakuan. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Pengaruh adanya perlakuan atau treatment adalah O1 dan O2. Dalam penelitian yang sesungguhnya, pengaruh treatment dianalisis dengan uji beda. Pada statistik t-test, misalnya kalau terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara signifikan. Untuk yang kedua yaitu pre-test, post-test, control group design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil pretest yang baik bila nilai kelompok eksperimen tidak berbeda signifikan. Pengaruh perlakuannya adalah O2, O1, kemudian O4 dan O3. Sekian presentasi dari saya, akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisdullah Afifah. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya. Materinya masih sama, yaitu mengenai rancangan penelitian eksperimentasi. Poin yang dibahas yaitu rancangan statis dengan pengacakan. Rancangan statis dengan pengacakan yaitu jenis rancangan percobaan di mana perlakuan diberikan secara acak kepada seluruh unit percobaan. Adapun karakteristik dari rancangan statis dengan pengacakan ini yaitu yang pertama, keragaman atau variasi hanya disebabkan oleh perlakuan yang diuji cobakan pada level-level tertentu. Yang kedua, rancangan ini relatif terbatas. Poin yang selanjutnya yaitu rancangan faktorial atau factorial design, yaitu suatu rancangan di mana lebih dari satu faktor perlakuan dengan dua atau lebih taraf diinvestigasi secara simultan dalam eksperimen tunggal. Contohnya yaitu antara ikan dengan pemberian pakan yang berbeda. Poin selanjutnya yaitu ekuasi eksperimental design, yaitu desain ini mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat sepenuhnya diaktifkan untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimentasi. Dalam ekuasi eksperimental design ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu time series design, yaitu pada dasarnya ini adalah rancangan waktu hanya dengan menggunakan kelompok perbandingan atau kontrol.
Di sini saya akan menjelaskan kriteria penentuan rancangan penelitian eksperimentasi. Yang pertama yaitu dalam melakukan penelitian itu harus memenuhi kriteria. Yang pertama adalah keterkaitan data. Maksud dari keterkaitan data adalah seberapa relevan data yang diperoleh dengan jawaban yang dikehendaki sesuai dengan masalah dan hipotesis penelitian. Terus yang kedua yaitu objektivitas, harus objek. Yang ketiga yaitu validasi. Yang keempat adalah reliabilitas. Dan yang kelima adalah teknis pelaksanaan yang efektif dan juga efisien. Jadi pelaksananya harus efektif dan juga efisien. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai kriteria penentuan rancangan penelitian eksperimentasi yang kedua. Kriteria yang kedua adalah optimasi yang berimbang antara validitas dalam dan validitas luar penelitian. Validitas dalam merupakan ihwal kesohihan peneliti yang menyangkut pertanyaan sejauh mana perubahan yang diamati dalam suatu penelitian hanya terjadi karena perlakuan yang diberikan dan bukan karena pengaruh faktor lain atau variabel luar. Yang kedua adalah validitas luar. Validitas luar yaitu untuk mengetahui sejauh mana hasil suatu penelitian dapat digeneralisasikan pola populasi intinya. Seperti itu presentasi dari saya. Baik, cukup sekian. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.